bukan secara langsung kalau di pesantren. Dan ini berdampak terhadap kita pernah dengar dan mendapat informasi, membaca sebuah berita bahwa tahun ini ada SMP yang kekurangan murid, ada SD yang kekurangan murid dan semacamnya. Karena memang banyak sekali orang-orang tua yang justru memindahkan atau menyekolahkan anaknya tidak kepada sekolah SD. Ada yang seperti itu, yang punya pertimbangan semacam itu, karena memang melihat, memperhatikan dan juga mempertimbangkan tentang masalah perkembangan pendidikan dari anaknya. Karena selama ini kalau hanya pakai daring itu sudah saya pastikan 80% itu tidak berhasil. Pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Usik, kali ini kita akan ngusik tentang masalah rencana PTM ya, pembelajaran tatap muka yang berbarengan dengan menurunnya level status daerah-daerah, dan di Indonesia sekarang sudah menurun ke level 3 dan level 2. Maka tentang pembelajaran tatap muka yang selama ini dilakukan dengan daring sudah diizinkan mulai tanggal 30 kalau nggak salah, besok Senin, untuk PTM pertama dan dengan protokol yang ketat tentunya. Pemirsa, kita baca dulu salah satu berita yang terkait dengan rencana tersebut. Ditulis di Detik untuk Jawa Timur ya, untuk Jawa Timur. Pembelajaran tatap muka di Jatim bisa dimulai 30 Agustus, tapi ada syaratnya. Ini pemirsa Usik, di Detik News. Pemerintah pusat memberi lampu hijau terkait pelaksanaan belajar tatap muka terbatas. Hal itu ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi terbatas melalui daring yang digelar Kemenkomarves ya, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Ini kalau nggak salah Bapak Luhut ya. Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengaku untuk satuan pendidikan di daerah dengan PPKM level 3 dan 2 sudah bisa memulai belajar tatap muka mulai Senin 30 Agustus 2021, namun dengan terlebih dulu memastikan semua checklist kesiapan sekolah sudah dipenuhi. Artinya ini boleh PTM cuma dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya saja guru dan tenaga kependidikannya sudah divaksin. Unit pendidikan sudah mendapatkan izin dari Satgas Covid-19 kabupaten kota setempat dan izin orang tua atau wali siswa atau Khofifah. Saya rapat koordinasi terbatas Sabtu kemarin. Dia menambahkan sama halnya dengan daerah di zona aglomerasi Surabaya Raya di kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Bangkalan hingga kabupaten dan kota Mojokerto yang sudah di level 3 dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas ya, bertahap dengan mempedomani Inmendagri nomor 35 tahun 2021. Inmendagri ini tentang masalah kegiatan di pelaksanaan COVID ya, kegiatan di saat pandemi COVID di level ketiga ini. Khofifah menekankan di masing-masing sekolah dibentuk Satgas Covid-19 yang akan memberikan edukasi protokol kesehatan pada siswa sekaligus melakukan pengawasan internal terhadap pembelajaran tatap muka terbatas di sekolahnya. Sampai selesai pemirsa. Selain itu belajar tatap muka terbatas dijadwalkan secara bergantian dengan durasi pembelajaran paling lama 4 jam pelajaran per hari dengan 30 menit setiap jam pelajaran dan tanpa waktu istirahat, sehingga sebelum sholat duhur siswa sudah pulang dan dapat melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Hal ini untuk menghindari kerumunan di masjid sekolah. Pemirsa Usik, dan lain sebagainya sampai terakhir selesai ya, sampai selesai. Kalau untuk Jawa Timur yang masuk level 3 ini ya, tadi sempat dijelaskan oleh Bu Gubernur, itu Surabaya, Gresik, Bangkalan dan macamnya. Dan kalau di Madura ini yang masuk level 2 itu Sampang dan Pamekasan kalau nggak salah. Sampang dan Pamekasan.
Bangkalan masuk level 3 pemirsa, dan terbatas. Tidak boleh keseluruhan siswa itu masuk, tapi terbatas. Jadi bergantian pemirsa untuk Bangkalan. Pemirsa Usik, menjadi kerinduan gitu ya, oleh wali murid dan wali siswa, bagaimana muridnya untuk bisa melaksanakan sekolah sebagaimana biasa dulu sebelum pandemi. Dan ini tidak beralasan, tak beralasan. Karena sebetulnya selama 2 tahun ini, apalagi ini terkait dengan kelas 1 dan kelas 2 hari ini, kelas 2 SD, yang sebetulnya itulah pondasi bagi bagi generasi bangsa ini ya, untuk belajar lebih giat lagi untuk di kelas 1 dan kelas 2 ini. Justru setelah pandemi ini ada, kita adakan daring, diakui atau tidak, pembelajaran daring ini bisa dikatakan ya 25-30% lah keberhasilannya. Selebihnya gagal pemirsa Usik. Selebihnya gagal. Dan ini bisa dipastikan dan ini bisa dibuktikan oleh guru dan sekolah gitu ya. Meskipun selama ini tugas-tugas yang diberikan oleh guru waktu belajar daringnya itu justru tepat waktu dan benar semua gitu ya. Itu tidak bisa dijadikan ukuran kapasitas dan kualitas dari kualitas anak didik gitu ya. Karena lebih dari 80%, saya yakin ini ya, ini perkiraan, tapi saya yakin lebih dari 80% tugas dan yang diberikan, PR yang diberikan oleh guru dari daringnya itu dikerjakan oleh orang lain, dikerjakan oleh ibunya, dikerjakan oleh pendampingnya. Di satu sisi memang wali-wali murid, wali-wali siswa itu banyak yang sibuk di dapur, sibuk di kantor dan lain sebagainya. Sedikit sekali waktu untuk bisa mendampingi, waktu untuk bisa menelateni anaknya untuk mendampingi belajar daring. Maka coba dibuktikan nanti, insya Allah akan banyak guru yang kaget gitu. Akan banyak guru yang terkejut gitu ya. Kalau guru hanya berlandaskan terhadap hasil tugas yang disetor, hasil tugas yang diberikan kepada guru setelah diberikan PR dari setiap pertemuan daringnya dari setiap hari. Tidak jarang ya, dan sering sekali saya dengar keluhan dari wali siswa, keluhan dari wali murid, bagaimana banyaknya tugas-tugas yang diberikan kepada murid, dan itu semua justru merepotkan orang tuanya dan lain sebagainya. Meskipun ini semua bisa dijadikan sebuah hikmah bagi orang-orang tua bahwa mendidik murid itu tidak mudah. Mendidik murid itu tidak gampang gitu ya. Berat sekali. Dan pandemi ini sebetulnya bisa menyadarkan semua orang tua, menyadarkan wali murid bagaimana beratnya guru berusaha untuk mentransformasi pengetahuan kepada murid-muridnya. Pemirsa Usik. Dan selama pandemi ini para ibu-ibu dan yang biasanya ibu-ibu pemirsa yang menjaga tentang bagaimana tugas dari anaknya, tugas dari gurunya dan lain sebagainya. Tapi saya yakin akan ada keterkejutan dari para wali kelas ya, atau guru-guru di sekolah ketika melihat kemampuan murid-muridnya yang mungkin sebelumnya itu tidak bisa langsung dilihat, tidak langsung diperhatikan secara langsung. Kalau waktu dulu belajar biasa, waktu dulu kan perkembangan murid itu kan setiap hari dilihat, setiap hari dipantau oleh guru, ini sudah ngerti apa enggak dan hal macamnya. Tapi kalau sekarang saya yakin tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu benar semua. Tapi itu jangan bangga dulu, bukan keberhasilan dari daring,
Tapi itu saya yakin dilakukan dan dikerjakan oleh bukan anak didiknya. Dan itu terjadi, pemirsa Usik. Dan itu yang saya saksikan selama ini seperti itu. Pemirsa Usik, maka informasi tentang masalah pelaksanaan tatap muka, pembelajaran tatap muka ini adalah sebuah kebahagiaan gitu ya. Bagi wali-wali murid, dan mungkin juga para murid untuk bisa ketemu dengan teman-temannya yang selama ini sulit untuk ketemu dan lain-lain sebagainya, bisa bermain bareng dan melepas kerinduan. Bagi untuk kelas 1 dan kelas 2 mungkin ini akan waktunya ta'aruf ya, untuk berkenalan dengan teman-temannya. Karena selama masuk kalau SD hari ini SD kelas 2 hari ini kelas 1 dan kelas 2-nya ini nyaris belum pernah ketemu teman-teman kelasnya itu. Mungkin setelah besok atau kapan ketika sudah ini betul-betul dibuka, maka ini pasti akan menjadi situasi dan suasana ta'aruf, suasana perkenalan baru, seolah-olah mereka adalah siswa baru meskipun sudah mendapatkan pelajaran dari gurunya lewat daring selama ini. Pemirsa Usik, itu salah satu yang bisa saya usik. Cuma selebihnya, apa yang saya bacakan barusan itu sebetulnya masih saja banyak syarat yang harus dilalui oleh wali murid dan juga sekolah dan lain semacamnya. Bahkan kalau di Bangkalan ada informasi, setiap wali murid itu juga harus menandatangani bermatre atas kesiapan anaknya untuk bisa ikut serta dalam proses belajar mengajar di sekolah secara langsung. Dan ini semua mungkin bentuk dari kehati-hatian negara, bentuk dari kehati-hatian pihak sekolah atau bentuk kehati-hatian dari Satgas agar ketika ada sesuatu hal yang terjadi selanjutnya, ini sebetulnya sudah menjadi tanggung jawab bersama lah, dan tanggung jawab dari pihak orang tua. Pemirsa Usik, ini meskipun sebetulnya ya saya sebagai wali siswa dan mungkin banyak wali siswa yang lain, meskipun tidak pakai itu sebetulnya sudah ada kerinduan dari orang tua dan kerinduan dari para murid untuk bagaimana ini bisa segera untuk dilaksanakan tatap muka ini. Karena yang menjadi persoalan bukan hanya urusan masalah itunya, bukan masalah coronanya dan lain sebagainya. Kemampuan dari murid yang daring, daya tangkap pembelajaran yang dilakukan lewat daring ini sangat minim sekali, pemirsa Usik, sangat minim sekali. Bahkan banyak orang tua dan wali murid yang justru hari ini itu justru berbondong-bondong dipondokkan dan lain sebagainya untuk tahun 2021 ini. Karena melihat situasi larangan dari sekolah-sekolah umum yang tidak boleh untuk melakukan belajar tatap muka. Kalau di pesantren itu kan memang sudah terisolasi gitu ya, sehingga pembelajaran itu bisa dilakukan secara langsung kalau di pesantren. Dan ini berdampak terhadap kita pernah dengar dan mendapat informasi, membaca sebuah berita bahwa tahun ini ada SMP yang kekurangan murid, ada SD yang kekurangan murid dan semacamnya. Karena memang banyak sekali orang-orang tua yang justru memindahkan atau menyekolahkan anaknya tidak kepada sekolah SD. Ada yang seperti itu, yang punya pertimbangan semacam itu, karena memang melihat, memperhatikan dan juga mempertimbangkan tentang masalah perkembangan pendidikan dari anaknya. Karena selama ini kalau hanya pakai daring itu sudah saya pastikan 80% itu tidak berhasil. Pembelajaran yang diberikan oleh guru lewat daring itu banyak yang tidak tertangkap dan enteng. Anak-anak itu penuh dengan keseharian itu main terus dan lain sebagainya. Pemirsa, mudah-mudahan PTM ini bisa segera normal dan murid-murid di SD, SMP dan juga yang lain-lain sekolah-sekolah dibuka dan juga melakukan pembelajaran sebagaimana biasa seperti dulu. Dan yang lebih penting adalah mudah-mudahan generasi ini bisa terselamatkan. Generasi pandemi ini bisa terselamatkan karena hanya 2 tahun ya. Kalau sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun pakai daring semua, bagaimana tidak bisa kita bayangkan ya. Tidak kita bisa bayangkan kalau itu terus-menerus semacam ini. Tapi mudah-mudahan ini ikhtiar baik dari negara ini, di samping di satu sisi untuk bagaimana menghindari corona dengan protokol-protokol yang masih dipersyaratkan, di sisi yang lain bagaimana pembelajaran dan masa depan anak didik bangsa ini bisa terselamatkan untuk kedepannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.